Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di channel Hikmah Misteri. Dan tentunya masih bersama saya Mas Nara. Apa kabar kalian semua? Semoga selalu baik-baik saja, sehat badannya, dilimpahkan rezekinya, dan dihindarkan dari segala mara bahaya. Amin. Di kesempatan kali ini saya akan menceritakan sebuah cerita horor dengan judul Kematian Perempuan Bahu Lawean, melanjutkan dari part kemarin. Oke, seperti biasa sebelum ke ceritanya, bagi kalian yang belum subscribe channel ini, silahkan bisa subscribe dulu dan aktifkan lonceng notifikasinya agar kalian tidak ketinggalan cerita dari channel Hikmah Misteri yang akan selalu menggetarkan hati kalian. Dan jangan lupa juga untuk share dan like. Oke, terima kasih, and so get ready to be haunted. Aku berbalik, kembali masuk ke kamar dan bergelung selimut. Tidak, aku sudah pindah kamar. Apa ia masih mengikutiku? Kupejamkan mata sambil merapalkan doa. Aku mengikis rasa takut yang mendera, dengan keyakinan bahwa Tuhan memiliki kekuatan untuk melindungi hamba yang mau mengingatnya. Zikir kulantunkan berulang-ulang hingga tertidur sampai pagi. Esoknya aku bernafas lega. Tidak ada lagi kuntum mawar di jendela. Sepertinya pindah kamar cukup efektif untuk mengurangi gangguan. Kubuka jendela kamar lebar-lebar. Baru semalam tidak dipakai. Ruangan terasa dingin. Kuambil sapu lalu membersihkan ruangan. Namun tenggorokanku tercekat saat melihat satu kelopak mawar yang masih terlihat segar berada di kaki ranjang. Ini gak mungkin mawar yang kemarin. Aku yakin gak memindahkannya dari jendela sampai Bayu tiba. Lagi pula masih terlihat baru. Jangan-jangan semalam dia masih datang. Tapi di mana kuntum yang utuh? Kenapa hanya ada satu kelopak saja? Batinku bergejolak. Kurai ponsel, jariku siap mengontak Bayu, tetapi ragu. Kemarin aku sudah cukup kasar kepadanya, mematikan telepon, bahkan tidak membalas pesannya. Apa dia tidak apa-apa? Tanpa kuduga, ia malah menelpon terlebih dahulu. Gugup, kuangkat panggilannya dengan dada berdebar. Ada apa? Tanyaku usai memberi salam. Bisa ke toko sebentar? Saga mau bicara, ucapnya dengan datar. Iya, aku siap-siap dulu, sautku. Oke, aku tunggu ya. Sejenak aku hanya tertegum. Kutatap kelopak yang tergeletak begitu saja. Akhirnya aku pungut dengan menggunakan tisu lalu memasukkannya ke dalam tas. Nanti akan kutanyakan pada Saga. Mungkin saja ia memiliki jawaban lain. Setelah bersiap seadanya, aku pamit pada ayah untuk ke toko Bayu. Alasanku sekalian belanja bulanan dan melihat kios yang akan Tina sewa. Kupacu motor secara perlahan melewati persimpangan menuju Kampung Jati. Aku berhenti sejenak. Apa aku harus menemui Mbak Sundari lagi? Namun, untuk apa? Rasanya tidak ada keperluan yang begitu penting. Tetapi hati seolah menuntunku untuk kembali kepadanya. Ojo ngelamun ning dalan, Mbak, tegur seseorang petani tersenyum ramah. Jangan melamun di jalan, Mbak. Mboten kok, Pak. Aku kaget. Setelah mengangguk kepalanya, aku kembali melajukan motor ke arah jalan raya di mana toko Bayu berada. Tiba di sana Saga yang menyambutku. Bayu datang melayani pembeli. Kulihat tokonya lumayan ramai. Ia masih belum memiliki karyawan. Hanya ada adik perempuannya yang sesekali membantu setelah pulang sekolah. Duduk dulu, Sar, angguk Bayu. Kamu beneran indigo ya? Bisikku pada Saga yang bermain ponsel. Apa? Kamu indigo? Ulangku lebih jelas. Saga tersenyum. Enggak,
Aku hanya bisa merasakan aura tak biasa di sekitar, sahutnya. Oh, lalu apa benar apa yang dibilang Bayu soal bunga itu? Aku menoutkan alis. Iya. Tapi bunga itu nyata kan? Aku masih belum puas. Kamu bisa merabanya? Kalau iya berarti nyata, ucap Saga dengan ringan. Tadi pagi aku menemukan ini lagi. Meski sudah pindah kamar, kuulurkan kelopak mawar berbungkus tisu kepadanya. Menurutmu, apa ini sisa yang kemarin? Saga mengamati sejenak benda yang kuberikan. Ia menggeleng. Beda. Ini masih sangat segar. Apa benar hanya ada ini? Aku mengangguk sebagai jawaban. Kamu bilang pindah kamar. Apa dia masih datang? Saga mengembalikan kelopak itu kepada aku. Aku gak yakin. Tapi sempat ada yang mematikan lampu. Jelas bukan ayah. Karena ia tertidur di ruang tengah, paparku. Aku gak bisa melihat wujudnya. Hanya saat kemarin ke rumahmu, ada aura negatif yang begitu kuat. Tepatnya dari rumah seberang. Rumah nenek, seruku tanpa sengaja. Bayu menoleh. Untung pembeli sudah pulang. Iya, dari sana ada sesuatu yang gak beres, ujar Saga. Aku gelisah. Sebenarnya apa yang mereka sembunyikan dariku? Nih, minum dulu. Bayu mengulurkan sebotol minuman dingin. Makasih, sambutku. Sebuah motor berhenti di depan toko. Pemboncengnya turun dan melepaskan helm. Tina. Loh, kamu di sini, Sar? Tina terkejut. Iya, mau belanja. Kamu sendiri? Mau lihat kios, tapi mampir sebentar. Ada yang mau kubeli, sahut Tina. Ia pun mengambil 2 botol minuman dingin, biskuit, dan beberapa cemilan. Kulirik pengendara motor yang menunggu di depan. Joni lagi. Apa Tina sedang berusaha mendekati pemuda itu? Atau sebaliknya? Aku pergi dulu. Kamu mampirlah ke sana, ucap Tina sebelum pergi. Aku pun mengangguk. Saga berkeringat. Aku kaget karena hawa tidak panas. Terlebih ia duduk di dekat kipas. Kenapa? Kuulurkan beberapa helai tisu kepadanya. Dia memang begitu. Kalau ada yang gak beres, saut Bayu meneruskan tisu pada Saga. Aku melongo, melihatnya melakukan hal yang tidak penting. Sepupu kamu? Tanya Saga ngos-ngosan. Iya. Dia ada yang menjaga. Sangat kuat. Sampai aku gak betah. Panas, gumam Saga. Aku menatap Bayu, pemuda itu mengangguk. Kami pun terdiam, berusaha mencerna apa yang baru saja Saga katakan. Saat di jalan pulang, aku masih memikirkan apa yang diucapkan Saga. Tina ada yang menjaga. Tetapi lelaki itu belum yakin apakah Tina menyadarinya atau tidak. Bayu pun kembali mengingatkanku untuk berhati-hati. Saga belum tahu seperti apa sosok yang menjaga Tina. Jadi kamu berhati-hati saja. Aku curiga sosok perempuan tua itulah yang mengawal Tina selama ini, ujar Bayu. Itu artinya benar dia bahu lawean, tandasku. Bayu pun mengangguk. Ku berhentikan motor karena kepala terlalu pening. Kenapa yang seperti itu bisa menimpa Tina? Jika dibiarkan, 4 lelaki yang akan menjadi suaminya kelak bisa menjadi korban lagi. Terngiang lagi ucapan Tina malam saat ia menemani tidur. Andai kamu sudah mengetahuinya, aku harap enggak usah ikut campur.
Apa itu sebuah ancaman? Apa yang Tina rencanakan? Aku terlonjak oleh tepukan seorang pada pundak. Perempuan tua itu tersenyum aneh, menampilkan gigi merah akibat siri yang ia kunyah. "Ojo ngelamun," tegurnya. Lagi-lagi aku ketahuan melamun di jalan oleh orang lain. "Mbah Su, saking pundi? Dari mana?" "Ojo ngelamun," ulangnya. Aku tersenyum getir. Benar apa kata orang-orang, bahwa perempuan ini sudah sangat sepuh. "Monggo, kulo dugiaken," tawarku sambil menepuk jok belakang. "Mari, saya antarkan." Mbah Su menaikkan kain jariknya sedikit, kemudian mulai naik ke boncengan. Entah kenapa dengannya aku tidak enak hati jika berbicara menggunakan bahasa persatuan. Ada rasa canggung dan takut tidak nyambung. Aku berbelok ke arah Kampung Jati, katanya Mbah Su habis memijit orang habis melahirkan. Kasihan sekali, tidak ada yang mengantarkannya pulang. Setelah sampai, Mbah Su meraih tanganku. Ia pun membuang sisa siri di mulutnya lalu berkata, "Kowe anak pupon, nanging muga-muga uripmu waras selamat, panjang umur lan makmur kaya ron." Aku tertegun, tidak begitu mengerti makna ungkapan Jawa yang baru saja ia ucapkan. Anak pupon, apa maksudnya? Sore sehabis asar, ayah berpakaian rapi dan bersiap-siap pergi. Aku yang sedang duduk menghadap laptop cukup heran, karena ayah memang jarang sekali keluar rumah. "Mau kemana ya?" "Rewang, tempat saudaranya nenekmu. Lusa mau mantu. Itu yang di Kampung Pucung. Kamu berani di rumah sendiri kan?" Aku berpikir sebentar, mengingat siapa saudara nenek di kampung sebelah. Hanya ada satu, yakni adiknya. Berarti mungkin Pak Ali terakhir yang mau nikah. "Gimana, berani nggak? Soalnya ayah mau menginap loh," ulang ayah. Iya berani kok." Aku tersenyum hambar. "Ya sudah, kalau nggak berani menginap di rumah nenek aja, atau minta temani Tina." Pungkas ayah kemudian berlalu ke halaman samping, mengambil sepeda tuanya. "Mau ku antar ya?" tawarku. "Gak usah, ayah berangkat dulu ya." Aku menatap punggung ayah dari jendela. Lupa. Ada yang ingin kutanyakan pada perihal anak pupon yang Mbah Su maksud. Anak pupon itu apa? Aku tidak mengerti. Matahari masih bersinar terang menembus jendela menghangatkan meja kerja. Aku mematikan laptop meski pekerjaan belum selesai. Rasanya ingin menikmati waktu yang sebentar lagi menggelap. Tina pulang dari toko masih diantar Joni. Aku menatap mereka yang sepertinya sedang bercakap hangat. Joni menoleh ke arah rumahku saat pandangan kami bertemu. Ia membuang muka lalu bergegas tancap gas. "Nah," panggilku melambai Tina. Ia pun menoleh. "Ada apa?" "Aku mau bicara," ucapku mengeraskan suara. "Kamu yang kesini, aku capek banget." Saut Tina terduduk di teras. Kulihat tangannya memijit kedua kaki. Aku pun menghampirinya. Ia terlihat kelelahan, rambutnya kusut dan wajah kuyuh. "Ramai tokonya?" tanyaku. "Lumayan." "Ada apa?" Tina menatapku serius. Itu kamu gak apa-apa sama Joni?" Aku berterus terang. "Memangnya kenapa? Dari dulu aku gak ada masalah sama dia." Tukas Tina sedikit tersinggung. "Bukan begitu. Joni itu kan Sar, setiap orang bisa berubah. Yang kulihat Joni gak senakal itu. Lagi pula pun umur kami juga gak beda jauh," potong Tina. Aku terdiam. Memang umur kami dengan Joni hanya terpaut 1 tahun saja.
Namun anak itu pernah tinggal kelas 2 kali. Jadi kesannya kami lebih tua dari dia. Kamu serius menyukainya? Tanya aku hati-hati. Tina menarik napas panjang. Johnny yang menyukaiku dulu, sejak dulu. Gak ada salahnya aku beri ia kesempatan, ucapnya dengan datar. Aku hanya mampu menelan saliva. Bagi Tina, cinta itu bukan perkara sulit. Menikah sangat mudah. Andai pun usia tak akan meninggalkan kesan pahit. Baru ku tahu sifatnya yang demikian. Oh ya, aku mohon kamu gak usah ikut campur mengenai hidupku. Pahit manis aku yang menjalani. Aku yakin suatu saat nanti ada jodoh yang sehidup semati denganku. Cetus Tina sebelum masuk ke rumah. Aku melongo, menatap daun pintu yang perlahan ia tutup. Langkah kakinya makin menjauh, mungkin masuk kamar. Keadaan Tina sedang tidak baik. Mana mungkin aku memintanya menemani malam nanti. Biarlah, aku akan tidur cepat. Semoga tak ada lagi gangguan di ruang sholat. Nenek keluar dari pintu samping. Ia melihatku duduk sendirian lantas menghampiri. Tina bukannya sudah pulang? Tanya nenek. Iya, tapi sepertinya dia kelelahan. Aku pulang dulu, Nek. Pamitku. Menginap di sini saja. Kalau takut sendirian di rumah, tawar nenek. Berani kok. Memangnya ada apa? Aku tersenyum kecut. Benar. Gak ada namanya setan makan manusia. Jangan takut. Tukas nenek mengangguk mantap. Aku tertawa dalam hati. Mereka tidak memakan manusia, tapi sanggup membuat mati rasa. Saking takutnya. Sial. Semoga tidak ada hal-hal yang aneh. Usai sholat isya, aku tidak lagi keluar kamar. Semua lampu sengaja kunyalakan. Bahkan kamar ayah pun tidak kubiarkan gelap. Seluruh pintu dan jendela sebelum maghrib telah tertutup rapat. Aku mengambil air putih dalam botol, agar saat terbangun malam tidak perlu ke dapur. Teringat dengan garam yang kata Bayu mampu menghalau energi negatif. Aku berniat menaburkannya di sekitar kamar. Namun saat ke dapur, ternyata benda itu telah habis. Bisa-bisanya selalu kehabisan garam seperti ini. Rasanya belum lama yang membeli cukup banyak. Apa disimpan di tempat lain? Aku membongkar lemari di dapur. Benda itu tidak aku temukan dimanapun. Bahkan garam halus di meja juga tinggal wadahnya. Aneh. Seingatku tadi siang masih ada. Aku memakainya untuk tambahan kuah bakso yang hambar. Sebelum maghrib tadi Tina datang meminjam setrika. Namun sepertinya ia tidak meminta garam. Lagi pula, untuk apa? Aku kembali ke kamar. Dari rumpun bambu membuat tengkuk seketika meremang. Sejak diteror oleh sosok hantu Bang Syam, hal-hal sepele menjadi sesuatu yang mengejutkan. Termasuk ketika panci jatuh, padahal pakunya memang terlepas. Telinga aku simpal dengan headset. Cara ini cukup ampuh menghindari kesunyian yang merekam suara-suara terkecil sekalipun. Aku mulai memejamkan mata ditemani koleksi lagu-lagu terbaru yang mengalun lembut. Bukannya terlelap, musik malam membuatku makin terjaga. Tubuh sakit, mata pegal, karena kantuk tak juga bertanda. Kulirik jam di ponsel baru pukul 21.15. Bye. Akhirnya aku kirim pesan kepada lelaki itu. Dalam hitungan detik ia langsung membalas. Ada apa? Teman kamu bisa mengusir jin? Saga. Aku mendenjak kesal. Ya tentu dia. Siapa lagi sih? Bukan, kodok. Ya Saga. Bayu membalas hanya dengan emotikon tertawa 2 buah. Aku makin kesal. Bisa enggak? Nanti coba aku tanya.
Tapi sepertinya belum bisa. Kalau mau ruqyah, mungkin ayahnya bisa membantu. Mata aku berbinar. Benar. Mungkin rumah ini perlu diruqyah agar terhindar dari hal-hal negatif. Kenapa tidak kemarin-kemarin Bayu mengingatkan? Boleh. Tolong sampaikan sama Saga. Aku minta bantuannya. Ku tarik nafas lega. Kamu suka Saga? Bayu menanyakan hal yang membuatku mengernyit bingung. Kesambet apa ini? Woi, gila. Apa maksudmu? Dalam situasi seperti ini, aku mana kepikiran hal begitu? Sial. Bayu tidak membalas, membuatku semakin gemas. Ku tekan tombol kunci lalu kembali memejamkan mata. Angin dingin berembus melalui bawah tirai yang berkibar. Aku heran. Bukankah semua jendela tertutup? Kenapa ada angin masuk? Malas menduga yang tidak-tidak. Ku abaikan pria langit. Musik masih terus berputar, membuat mulutku bergumam ikut menyanyikan lirik yang ku hafal. Belayan pada ujung rambut membuat mata terbuai mengantuk. Tunggu. Seketika tubuh kembali menegang. Selimutku genggam erat. Rasa kantuk lenyap. Belayan itu masih terasa, tetapi kini malah membuatku merinding, kehilangan kuasa. Mata aku pejamkan erat, tanpa berani memeriksa apa yang ada di atas bantal. Ku harap hanya tikus lewat, tetapi tak terdengar cicitannya. Aroma mawar segar menyeruak. Jantung seperti membeku dan tak berdenyut selama beberapa saat. Wewangian itu bercampur dengan anyir darah, membuat isi perut berdesakan. Keringat dingin membasahi selimut. Aku menangis dalam diam. Jangan sedih. Bisikan itu refleks menarik wajahku ke arah kiri, di mana tirai berada. Sosoknya yang menatap hampa sukses membuatku hilang kesadaran. Hawa dingin dan sunyi membuatku terbangun dalam kebingungan. Saat hendak bangkit, kepala terantuk sesuatu yang keras dan dingin. Besi. Kuraba lantai yang terasa dingin. Kegelapan membuatku membesarkan pupil. Tangan menyentuh langit-langit yang rendah. Semilir angin mengusik telapak kaki. Astaga, sepertinya aku berada di bawah kolong ranjang. Namun di mana? Tubuhku bergeming saat ranjang di atas berderak. Sepasang kaki menjuntai ke bawah. Aku menutup mulut. Ini di kamar Tina. Aku hafal celana panjang yang ia kenakan. Wanita itu turun kemudian berjalan ke meja rias. Lampu kecil dan remang-remang ia nyalakan. Dari kolong yang gelap, bisa kulihat ia menyisir rambutnya yang terurai. Kepala menyunduk. Kelihatan uban kemudian tersenyum aneh. Wajah memantul dari cermin yang menghadap ke arahku. Tina meraih laci, kemudian mengambil satu buah foto seukuran telapak tangan. 4 nyawa lagi, lalu aku bisa memilikimu dengan aman, desisnya. Tenggorokanku tercekat. Usai ia berkata demikian, siapa lagi? Siapa orang dalam foto itu? Ternyata Tina sudah tahu bahwa dirinya menyandang bau lawean. Aku menahan nafas saat Tina berbalik menuju ranjang. Derap kakinya yang menapak lantai menggema di telinga. Tak kusangka foto itu terjatuh dalam posisi terbalik, sejangkauan tangan. Aku bisa meraihnya. Namun Tina membungkuk. Tangannya terulur, kepala menunduk. Wajahnya langsung menghadap kolong di mana aku berbaring. Shhh. Tak kusangka bukan wajah Tina yang kulihat, melainkan sosok perempuan tua dengan mata merah menyala. Lidahnya terjulur bagai ular. Liur yang menetes menebarkan aroma amis dan busuk. Tidak!
Aku meronta saat cakarnya mengoyak leher. Tubuhku mengejang. Luka setan itu begitu perih mengoyak kulit. Kaki berusaha menendang perempuan tua yang mendiami tubuh Tina. Tidak bisa. Napasku semakin sesak. Sutina binti Ruswanto, sadarlah. Ucapku terbata. Wanita itu melepaskan cengkramannya. Kesempatan itu ku pergunakan untuk berguling dan menendang wajahnya. Tina seketika terjengkang. Sebelum kesadarannya pulih, aku beringsut dan mencari pintu kamar. Beruntung, kuncinya mudah dibuka. Aku bergegas meninggalkan kamar Tina. Namun, tiba di ruang tengah hantu bangsa menghadang. Sialan, mau kamu apa sih? Hardiku kalut. Ia masih membisu menatap Sayu. Mata yang menatap hampa itu perlahan berputar, seperti menuju ke arah pintu keluar. Namun, sebelum aku benar-benar paham, wajahnya meleleh. Dagingnya tersisa hancur, meluncur bersama bola hitam berbau busuk. Astaga, desisku. Aku merasa hawa panas memancar dari belakang. Tubuh pun mendadak kaku. Dengan sisa kekuatan, kuseret langkah menuju pintu. Entah kenapa nenek tidak terbangun dengan keributan yang kubuat. Berhasil keluar. Aku menghembur ke halaman. Listrik mendadak padam, membuat sekeliling gelap gulita. Tak peduli dengan keadaan, aku terus berlari menuju rumah. Gubrak. Aku tersungkur. Kaki tersangkut sesuatu. Atau memang ada yang sengaja menjegal. Ayah, tolong! Teriakanku memecah malam yang mencekam. Tercium aroma darah segar, seiring rasa panas menjalari kaki. Kamu juga harus mati. Desis suara itu mengoyak gendang telinga. Allah, lepaskan! Pekiku tertahan. Jemari itu kembali meraih leherku. Tina! Tina! Seruan dari teras berhasil membuat cengkramannya terlepas. Aku mengatur napas yang tersenggal. Keringat dingin membanjiri di sekujur tubuh. Derap langkah dari rumah nenek membuatku bergeming. Tina tergeletak tak sadarkan diri. Sarah! Suara nenek tertahan. Ia langsung mendekap tubuhku yang masih bergetar. Tenang, tenang, gak apa-apa. Ada yang luka, bisik nenek. Aku terdiam. Nenek pun mengambil Tina yang terkapar. Ia mengambil kepala wanita itu ke dalam pangkuannya. Dalam kegelapan, kulihat bau nenek berguncang. Ia menangis. Aku beringsut mendekati mereka. Tubuh Tina dingin dan basah. Aku sendiri dalam kondisi yang tak kalah payah. Tina, kenapa? Aku meraih bahu nenek. Sarah, nenek bisa minta tolong. Aku mengangguk meski nenek tidak melihatnya. Jangan katakan kepada siapapun soal kondisi Tina, pinta nenek dengan tegas. Iya, janji. Aku janji. Ucapku terbata. Tina menggeliat. Bersama dengan itu listrik kembali menyala. Aku bisa melihat wajahnya yang kembali normal. Ayo kita masuk, ajak nenek. Aku ragu. Aku pulang saja. Tolakku berusaha bangun. Nyeri di kaki berdenyut. Perih menjalar hingga ke leher. Sarah, nenek akan obati lukamu, ucap nenek lembut. Aku menggeleng. Aku bisa sendiri. Nenek bantu Tina saja. Aku tersenyum kecut. Maaf. Maaf. Kata itu terdengar dari mulut Tina.
Namun entah kenapa aku sungkan untuk menjawabnya. Terseok aku kembali ke rumah. Sial, pintu terkunci dari dalam. Kalau begitu dari mana aku bisa keluar dan berpindah tempat? Ku ingat lagi, mungkin dari pintu dapur atau jendela. Benar saja, jendela kamar sholat terbuka. Aku meraih kusen lalu menjatuhkan diri ke lantai, ke dalam kamar. Tubuh sangat sakit. Ini seperti mimpi buruk yang tak pernah kubayangkan. Kepalaku pening. Aku terbangun oleh cahaya matahari yang menyorot hangat melalui jendela. Ternyata semalaman aku langsung ketiduran tanpa sempat menutupnya kembali. Kurasakan tulang yang berderak saat tubuh berusaha bangkit. Luka robek di kaki terlihat panjang dan menyisakan darah kering. Sedangkan di leher, aku belum memastikan. Namun sepertinya tak beda jauh. Kulihat ponsel ada panggilan tak terjawab dari 2 nomor, Bayu dan Entah. Jam di ponsel menunjukkan angka 8:05. Panggilan masuk sekitar jam 7. Aku ingat, semalam Bayu tak membalas pesan terakhirku. Ada apa ia menelpon? Belum bangun. Ia mengirim pesan saat aku hendak balik menelponnya. Baru bangun. Ada apa? Saga sudah menghubungimu. Aku melihat kembali nomor baru yang masuk, mungkin itu Saga. Ada panggilan dari nomor bermasuk. Mungkin dia. Kamu yang memberikan nomorku. Bayu hanya membaca pesanku. Tak lama ia mengirim panggilan. Assalamualaikum. Suaraku parau. Tenggorokan sangat sulit untuk bercakap. Waalaikumsalam. Kamu sakit? Enggak. Entah kenapa aku malah terisak. Ada apa? Terjadi sesuatu? Aku ke rumahmu sekarang. Bayu panik. Jangan. Ayahku enggak di rumah. Tolakku. Katakan, ada apa? Desak Bayu. Dia melukaiku. Bisikku tercekat. Bayu tak menjawab. Panggilan terputus begitu saja. Aku menyandarkan tubuh pada tembok. Lapar dan sakit menguasai badan yang lemas. Selang 20 menit terdengar suara motor memasuki halaman. Itu pasti Bayu. Kenapa dia sepeduli itu kepada aku? Aku mencoba berdiri, tangan meraih tembok sebagai pegangan. Tertatih aku menuju pintu depan yang masih terkunci. Sarah! Panggil suara itu gelisah. Aku tidak menjawab. Air mata berdesakan ingin terjun, tetapi ku tahan. Setelah berusaha cukup lama, aku berhasil mencapai pintu. Astaga, Mbak Sarah! Santi, adik perempuan Bayu, langsung meraih tubuhku yang limbung. Kami duduk di sofa. Santi sepertinya gelisah melihat kondisiku yang kacau. Aku sudah pindah kamar, tapi ia masih datang, membawaku kembali ke kamar Tina. Lalu makhluk itu muncul dan menyerangku. Jelasku. Nenekmu? Ia sempat mengejarku hingga halaman. Nenek datang dan bilang. Aku terdiam. Bilang apa? Bayu tak sabar. Sudahlah, itu gak penting, elakku. Bayu mengacak rambutnya. Ia terlihat frustasi. Santi, tolong bantu Sarah mengobati luka-lukanya, pinta Bayu kemudian. Baik mas. Mbak, aku izin ke dapur ya. Santi menunduk. Aku mengangguk. Bayu meraih ponsel. Kami terdiam selama beberapa sesaat. Ada handuk kecil mbak? Santi kembali membawa baskom berisi air hangat. Ada. Ambillah di kamarku, di dalam laci sebelah kanan nomor 2.
Tak lama gadis itu kembali membawa benda yang ia butuhkan. Cekatan Santi membersihkan lukaku dan mengompres memar di beberapa bagian. Ini sudah gak benar, gumam Bayu. Aku akan menghubungi Ayah Saga. Dia ada di mana? Aku menanyakan posisi Saga. Sudah kembali ke Jogja. Kami kembali diam. Di seberang halaman terlihat Tina keluar rumah dengan pakaian rapi. Aku mengamati tetapi enggan menatap wajahnya. Bayangan perempuan mengerikan itu masih melekat erat dalam ingatan. Sebuah motor datang menghampiri, ternyata masih saja Joni. Kini lelaki itu tidak sembunyi-sembunyi lagi dalam mendekati Tina. Aku yang melihat tingkahnya cukup gelisah. Bagaimana kalau yang kulihat semalaman nyata? Tina sengaja menumbalkan suami-suaminya untuk melepas bahu lawean. Kemudian ia akan menikahi lelaki ke-8 yang ada dalam foto. Siapa lelaki itu? Mbak Sarah? Santi melambaikan tangan pada wajah. Kenapa? Aku sudah obati lukanya. Masih sakitkah? Tanya Santi. Aku meringis. Masih terasa perih tetapi cukup lumayan. Makasih San. Kata Saga, ayahnya sedang keluar kota. Mungkin pulangnya seminggu atau 2 minggu lagi, ucap Bayu. Aku mendesak kecewa. Selama itu, apa aku bisa bertahan? Kamu gak mau cerita sama ayah? Tanya Bayu lirih. Entahlah. Aku merasa ayah gak akan percaya. Kenapa? Luka itu buktinya. Aku menggeleng. Teringat akan pesan nenek tentang kondisi Tina yang tak boleh diceritakan pada siapapun. Apa itu termasuk ayah? Aku akan selesaikan ini sendiri, tukasku. Aku? Bayu menunjuk dirinya sendiri dengan wajah kecewa. Aku gak mau kamu terlibat dan terluka, lirihku. Saat ayah pulang, aku menutupi luka dengan pakaian panjang. Hanya memar di wajah yang tak bisa kusembunyikan. Namun jika ia bertanya, aku akan bilang kalau terjatuh dari ranjang. Benar saja, ayah memperhatikanku yang selalu membuang muka saat ia berbicara. Ditariknya tanganku, lantas netranya memindai wajah yang sedikit membengkak. Ini kenapa? Kamu berantem sama siapa? Ayah merutkan dahi. Jatuh dari ranjang ya? Aku meringis. Yang benar, sebesar ini masih bisa terguling? Tanya ayah yang heran bercampur panik. Aku mengangguk yakin. Bersamaan dengan itu ponsel berdering. Nomor asli yang tadi pagi menelpon mengirim pesan. Saga. Maaf, ayahku belum bisa ke kampung Sengon, ucap Saga. Jadi kapan bisanya? Aku belum yakin, tapi aku punya sedikit saran. Kamu bisa pakai daun bidara untuk menangkal jin dan sebangsanya. Ambil dalam jumlah ganjil, masukkan gelas dan bacakan ayat suci. Minum sebagian, lainnya kamu percikan ke sekitar rumah. Ku baca berulang kali pesan itu. Daun bidara. Aku bahkan tidak tahu bentuknya. Gegas ku cari nama daun tersebut ke pencarian internet. Ketemu. Aku pun izin keluar rumah dengan alasan membeli jamu. Sepanjang jalan mataku menyisir pekarangan rumah orang. Menurut informasi, tanaman itu biasa tumbuh di pekarangan maupun berkembang liar sebagai semak. Namun hingga ujung kampung tak kutemukan keberadaan daun tersebut. Saat berputar balik, aku berpapasan dengan Bu Nani. Bidan desa itu melambatkan laju motornya. Aku pun ikut menepi. Sarah, mau kemana? Sapanya. Itu keliling doang, cari angin. Bu Nani sendiri dari mana? Habis menolong persalinan di Kampung Waru. Ini mau pulang. Bu Nani tersenyum meski wajahnya terlihat lelah. Kampung Waru berada di sebelah barat Kampung Jati. Lokasinya juga cukup terpencil.
Bu Nani ini memegang 3 desa sekaligus. Terkadang ada bantuan dari kecamatan jika ia kerepotan. Oh, sama Mbah Su? Tanya aku. Tidak, Mbah Su beberapa hari terakhir tidak bisa pergi jauh. Ya, sudah sepuh. Aku membenarkan. Sebelum pergi, aku teringat daun yang sedang kucari. Barangkali Bu Nani tahu dan pernah melihatnya. Maaf, apa Bu Nani tahu daun bidara? Wanita itu terdiam seperti mengingat sesuatu. Bidara. Sepertinya pernah melihat Mbah Su membawanya saat kami menolong persalinan di Kampung Jati beberapa waktu lalu. Kenapa? Mbah Su mendapatkannya dari mana? Mungkin dari rumahnya. Saya juga tidak begitu paham. Tukas Bu Nani. Aku pun berpamitan setelah sebelumnya mengucapkan terima kasih. Baiklah, sepertinya aku harus mendatangi Mbah Su. Kebetulan hari belum terlalu sore. Masih banyak waktu untukku mengunjungi dukun beranak itu. Kutelusuri jalan perkampungan yang sepi. Tiba di pertigaan, aku memilih arah ke kiri. Walau harus membelah hutan pinus, tetapi medan cukup mudah dilalui kendaraan dan tentunya lebih cepat sampai. Saat tiba, Mbah Su sedang duduk di teras, menumbuk sirih. Ia tidak memperhatikan kedatanganku. Usai mengatur nafas yang terengah, aku menyapanya. Assalamualaikum, Mbah. Ia bergeming. Aku lebih mendekat dan sedikit membungkuk. Mbah, ulangku lebih keras. Ia menoleh memicingkan netra kelabunya dan berdehem. Siapa kowe? Siapa kamu? Sarah, Mbah. Badhe nyuwun ron bidara, enten? Sarah, Mbah. Mau minta daun bidara? Ada. Tanyaku sehalus mungkin. Bidara. Ia terdiam sejenak. Ayo, ajaknya. Aku pun mengekor. Ia mengajakku ke halaman belakang rumahnya. Pada tepian terdapat berbagai macam tumbuhan, termasuk daun yang kucari. Tanaman itu sudah tumbuh tinggi. Bahkan kulihat buahnya yang hijau bergelantungan. Cupukan. Ambillah. Mbah Su mengangguk. Aku segera meraih dahan terendah, mengambil segenggam daun yang utuh, kemudian memasukkannya ke kantong jaket. Matur suwun, Mbah. Kula pareng rumiyin. Pamitku menyalami tangannya yang keriput. Terima kasih, Mbah. Saya pamit dulu. Sek. Mbah Su mencekal tanganku. Lungguh, perintahnya. Bentar. Duduk. Aku kaget, namun kupatuhi juga perintahnya. Kuhempaskan tubuh pada balok kayu dan memperhatikan wanita tua itu yang meraih beberapa helai daun berbentuk bulat kecil. Diremasnya daun tersebut lalu menggumamkan entah apa. Ia pun mendekatiku meraih kerah jaket yang sengaja kutinggikan, kemudian membalurkan ramuan dan berbau sengir dengan pelan. Seketika kulitku mendingin. Perih yang sesekali masih terasa lenyap. Aku menatapnya tak percaya. Aja wedi karo barang lembut. Derajatmu luwih dhuwur. Kowe duwe Gusti Allah sik bisa paring kuwasa. Tuturnya sembari menepuk bahuku. Jangan takut dengan barang halus. Derajatmu lebih tinggi. Kamu punya Tuhan yang bisa memberi kekuatan. Aku terhenyak. Apa Mbah Su tahu sesuatu telah menimpa aku? Mbah, aku ingin bertanya tetapi ragu. Apa? Bahulawean punapa saestu enten? Bahulawean apa benar ada? Mbah Su membuang pandang ke jajaran tanaman liar. Ia seperti tengah mengingat sesuatu. Ono, saut Mbah Su singkat. Ekspresi wajah itu sama sekali tidak bisa kutebak. Saestu? Aku terperanjat.
Mbah Su menunjuk ufuk barat. Matahari nyaris tenggelam. Semburat jingga memberi kesan hangat tetapi penuh misteri. Dan sampai di sini dulu ceritanya. Nantikan kelanjutan ceritanya di part berikutnya. Dari saya mohon maaf bila ada salah kata atau dalam penyampaian cerita. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di video berikutnya.